pagi Bapak Ibu Guru sahabat belajar, kita akan lanjutkan pembahasan kita soal kepribadian 4 pada paket 2. Sebelum video ini sudah saya bahas 75 soal kepribadian dari paket 1 sampai paket 2. Nah, bagi Bapak Ibu Guru yang belum melihat, saya rekomendasikan playlistnya pada link di atas, silahkan dilihat. Kemudian sebelumnya saya minta Bapak Ibu Guru sahabat yang belum subscribe terlebih dahulu channel saya. Kemudian nanti setelah selesai menonton, bagikan video ini ke media sosial Bapak Ibu Guru sahabat sekalian. Kita mulai soal kepribadian 4 pada paket yang kedua. Nomor 1, dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? Jawaban yang tepat dengan skor 5 menurut saya adalah yang A, memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Jadi di soal ini ada permasalahan di mana 3 anak berasal dari luar suku bangsa. Kemudian memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda. Pada saat diberi tugas kelompok, peserta didik itu menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Yang kita lakukan yang pertama, meluruskan pandangan siswa dengan cara memberi wawasan terlebih dahulu bahwa meskipun dari suku bangsa yang berbeda, akan tetapi di antara manusia harus ada rasa saling menghormati. Kemudian, kita tetap menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Dengan melakukan tindakan ini, kita melatih peserta didik untuk mengaplikasikan wawasan yang telah kita berikan kepada mereka. Soal nomor 2, Anda menggantikan tugas seorang guru yang cuti hamil. Anda menilai rancangan program pembelajaran atau RPP guru itu masih kurang sistematis dan harus banyak direvisi. Namun pada waktu yang sama, Anda ditugaskan oleh kepala sekolah untuk merancang kegiatan kunjungan lapangan kelas 1, 2, 3 yang harus diselesaikan segera mungkin. Hal yang Anda lakukan selama menjadi pengganti guru tersebut adalah, jawaban dengan skor tertinggi menurut saya itu yang E, berusaha mengerjakan kedua pekerjaan sebaik mungkin dengan mengatur jadwal memperbaiki RPP dan menyelesaikan rancangan kunjungan lapangan. Jadi pada soal itu ada 2 tugas, yaitu menggantikan guru di mana RPP-nya masih kurang sistematis sehingga harus direvisi. Akan tetapi kita juga dapat tugas dari kepala sekolah untuk merancang kunjungan lapangan. Nah, karena ada 2 tugas yang harus diselesaikan secara bersamaan, maka kita harus mengerjakannya sebaik mungkin dan mengatur jadwal atau manajemen waktu dengan baik. Setiap soal yang ada permasalahan dan membutuhkan manajemen waktu yang baik, biasanya kunci jawabannya itu juga berhubungan dengan pengaturan jadwal atau manajemen waktu yang baik. Soal nomor 3, menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah, jawaban dengan skor tertinggi menurut saya itu yang E, melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Pada soal, gambaran ideal seorang guru yang berhubungan dengan tugas adalah adanya keseimbangan tugas antara tugas individu dan kelompok, sehingga cocok dengan jawaban E, di mana melaksanakan tugas individu secara mandiri dan kelompok dengan cara kolaborasi. Kemudian ada juga tujuannya, yaitu agar tujuan sekolah terarah dan terukur kinerjanya. Soal nomor 4, sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok saya akan, jawaban dengan skor tertinggi menurut saya itu yang E. Ketika membagi tugas kelompok, kita harus membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetisi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Apabila anggota kelompok itu diberi tugas yang sesuai dengan minat dan kompetisinya, maka tugasnya akan dikerjakan secara maksimal. Soal nomor 5, teman-teman menilai saya sebagai orang yang dalam berhubungan dengan orang lain. Opsi dengan skor tertinggi menurut saya itu yang E, mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Jadi kaitannya hubungan kita dengan orang lain, kita harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan baik,
dan dapat memberikan penjelasan apabila ada perbedaan. Soal nomor 6. Seorang peserta didik mengeluhkan keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Mendengar keluhan tersebut, apa yang Anda lakukan? Jawaban dengan skor tertinggi menurut saya yang A, mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia, serta berusaha untuk membantu dia. Nah, berkaitan dengan persoalan peserta didik yang orang tuanya akan bercerai, yang kita lakukan itu pada opsi A itu sangat lengkap. Pertama, mendengarkan, memberikan perhatian, ikut merasakan perasaan, kemudian setelah mendengarkan ceritanya, kita wajib menjaga rahasia dan tidak lupa untuk membantu peserta didik tersebut. Soal nomor 7. Anda adalah seorang guru sekolah dasar di sebuah kabupaten. Anda melihat banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolahnya. Berdasarkan informasi, alasan banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tua mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar untuk menambah penghasilan keluarga. Terkait kasus ini, hal yang dapat Anda lakukan adalah opsi dengan skor tertinggi menurut saya itu yang E, melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak, serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Pada soal permasalahannya adalah anak yang lebih cenderung bekerja daripada belajar, di mana mungkin orang tuanya di sini mendorong anaknya untuk menambah penghasilan keluarga. Karena permasalahan ini merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga kita harus melakukan audiensi dengan guru-guru lain, bekerja sama dengan guru-guru lain, sehingga ditemukanlah solusi. Kemudian wajib juga menjelaskan arti penting sekolah. Setelah itu mengajak diskusi orang tua untuk mencari solusi atau jalan keluar bersama. Nomor 8. Dalam sebuah ceramah tentang pencegahan korupsi, sebagai narasumber Anda ditanya peserta ceramah, apakah Anda setuju jika koruptor kakap dihukum mati? Jawaban Anda adalah, jawaban dengan skor tertinggi menurut saya itu yang E, koruptor kakap sebaiknya dihukum seberat-beratnya dan ditempatkan pada tempat terasing, misalnya Nusa Kambangan. Permasalahan pada soal nomor 8 adalah bagaimana tentang pencegahan korupsi, kemudian diminta pendapat kita mengenai koruptor yang akan dihukum mati. Jawaban kita menurut saya sebaiknya memberikan solusi dari hukuman bagi koruptor, yaitu hukuman yang seberat-beratnya, misalnya dengan ditempatkan pada tempat yang terasing seperti Nusa Kambangan. Untuk opsi yang lain, misalnya yang A, hukuman mati sebaiknya ditiadakan, ini kurang tepat karena tidak memberikan solusi atas pencegahan korupsi, hanya merupakan pendapat kita terhadap pertanyaan ini. Kemudian untuk yang B, setuju. Kemudian yang B, setuju jika koruptor. Nah, pernyataan setuju kalau koruptor dihukum mati ini masih mendapatkan pro dan kontra, khususnya di negara Indonesia. Kemudian yang C, setuju, ini juga sama. Ditambahkan lagi bukti dari Tiongkok. Menurut saya ini kurang tepat karena lebih baik kita melihat keadaan Indonesia membandingkan keadaan Indonesia daripada membandingkan dengan negara lain. Untuk jawaban yang D, membuat jera tidak harus dihukum mati, akan tetapi di sini tidak ada saran untuk solusi dari pencegahan korupsi terhadap koruptor yang dihukum mati. Oleh sebab itu, jawaban E itu jawaban yang paling tepat menurut saya. Soal nomor 9. Ada siswa yang memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai pelajaran agama. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Opsi dengan skor tertinggi menurut saya yang E, bertanya kepada siswa apa yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda. Yang selanjutnya memberikan penjelasan dari makna yang dimaksud sampai siswa memahami. Pada soal nomor 9, permasalahannya siswa tersebut sudah memiliki pandangan, akan tetapi pandangannya berbeda. Nah, karena sudah memiliki pandangan, kita harus meluruskan pandangannya terlebih dahulu, sehingga yang perlu kita lakukan adalah bertanya agar pandangan siswa tersebut yang berbeda itu bisa kita luruskan apabila ada kesalahan. Kemudian kita memberikan penjelasan agar makna dari pelajaran agama tidak dipandang dengan cara yang berbeda oleh siswa.
Soal nomor 10. Saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya, maka harus tetap diselesaikan hingga tuntas. Bagaimana menurut Anda? Jawaban yang tepat menurut saya itu yang D. Setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. Nah, di sini antara D dengan E, ketika diskusi dengan teman-teman saya, itu banyak yang memilih, ada yang memilih D, ada yang memilih E. Akan tetapi jawaban yang tepat menurut saya yang D. Kita lihat di soal itu dibahas mengenai tugas. Tugas yang sulit dan tidak kita sukai harus tetap selesai dan tuntas. Jadi ini kaitannya dengan kewajiban kita untuk menyelesaikan tugas. Maka itu saya memilih opsi yang D, setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. Jadi tidak berhubungan secara langsung dengan sikap mudah menyerah dan kinerja. Meskipun mungkin opsi yang E ini memiliki skor 4, sedangkan opsi yang D memiliki skor 5 karena menurut saya lebih tepat kaitannya antara soal dengan jawaban. Demikian Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar, pembahasan 10 soal kepribadian 4 pada paket yang kedua. Jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan pemberitahuan video saya yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.